Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oh ya, kemarin Ibu punya gerakan khusus ya sebelum memulai pembelajaran agar kalian semua semangat. Iya, Bu, siap. Kalau begitu, murid-murid praktekkan ya. Iya, Bu. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Baik, kalian semua kompak ya. Apa jangan-jangan kalian udah semangat nih untuk memulai pembelajaran hari ini? Kalau begitu, kita berdoa dulu ya. Baik, sebelum itu Ibu absen dulu ya. Apa semuanya hadir? Iya, Bu, semua hadir. Oh iya, Nana, sebelum menginjak materi berikutnya, Ibu Guru akan menjelaskan materi minggu lalu. Oh iya, ada yang tahu minggu lalu membahas materi apa? Kalau ada yang tahu, acungkan tangan ya. Kalau kalian mencoba atau aktif menjawab pertanyaan dari Ibu, akan mendapatkan nilai tambahan. Oh ya, bagus, silakan. Ya, benar sekali. Oh iya, ada yang tahu nggak apa itu interaksi sosial? Oh iya, monggo. Oh iya, 100 buat kamu. Tahu nggak kenapa bisa terjadi interaksi sosial? Terdapat 2 syarat. Ada yang tahu? Oh iya, silakan. Ya, benar buat kamu. Jadi, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu lain, hubungan timbal balik antara individu dengan kelompok, hubungan timbal balik antara kelompok dengan kelompok. Syarat terjadinya interaksi sosial itu ada 2, komunikasi dan kontak sosial. Nah, Ibu Guru akan menjelaskan faktor-faktor interaksi sosial ya. Nanti kalian catat ya dan pahami. Jadi faktor-faktor interaksi sosial itu ada 5. Yang pertama, imitasi, yaitu suatu proses belajar dengan cara meniru atau mengikuti perilaku orang lain. Seperti halnya Risa membantu ibu memasak. Hal ini Risa ingin menjadi chef koki yang hebat. Maka Risa membantu ibu mencoba atau mempraktikkan masak dengan menu baru ataupun eksperimen masak yang sebelumnya ia tidak pernah lakukan. Maka dari kemampuan tersebut akan bertambah dan menjadi cita-cita chef koki akan lebih mudah. Kemudian contoh kedua, Kiki mengikuti gaya rambut yang viral pada zaman ini. Oh ya, faktor yang kedua yaitu identifikasi. Identifikasi adalah suatu dorongan untuk menjadi identik atau sama dengan orang lain. Identifikasi ini memerlukan public figure atau tokoh yang menjadi panutannya. Seperti halnya Kiki mengidolakan penyanyi Justin Bieber. Maka dari gaya rambut, cara berpakaian, kondisi tubuh yang berotot dan tubuh kekar, dan suara yang menjadi ciri khasnya Justin Bieber akan diikuti oleh Kiki. Nah, itulah faktor dari identifikasi. Kemudian yang ketiga yaitu sugesti. Sugesti adalah suatu pendapat, pandangan, dan sikap yang diberikan kepada orang lain dan diterima oleh pihak lain, sehingga orang tersebut mengikuti pandangan orang lain. Seperti halnya pasien mengikuti anjuran dari dokter dari segi minumnya, anjuran minum, ataupun makanan yang harus dihindari.
Kemudian faktor yang keempat yaitu simpati. Simpati itu rasa tertarik pada orang lain yang seolah-olah dalam keadaan orang lain memunculkan perasaan emosional. Seperti halnya kita merasa kasihan ketika temannya sakit. Kemudian faktor yang kelima, empati. Empati adalah rasa kepedulian terhadap orang lain yang disertai dengan tindakan yang nyata. Seperti halnya temanmu ingin ke kantin, namun uang yang dibawa tidak mencukupi untuk membelinya, maka kamu membeli pinjaman untuk bisa membeli makanan tersebut. Atau halnya temanmu merasa kelaparan, tapi temanmu ini tidak membawa uang, maka kamu membelikan makanan tersebut tanpa adanya imbalan. Seperti itu faktor pendorong interaksi sosial. Jadi tadi Ibu Guru menjelaskan dari pengertian interaksi sosial, syarat terjadinya interaksi sosial, dan faktor pendorong interaksi sosial. Apa kalian sudah paham semua dari penjelasan Ibu Guru? Alhamdulillah sudah paham, Bu. Baik, kalau begitu menginjak materi hari ini yang akan kita bahas. Ada yang tahu materi apa yang dibahas? Materi perubahan sosial budaya, Bu. Nah, benar sekali. Oh, anak-anak ini sangat antusias ya untuk belajar materi hari ini. Apa kalian kemarin malam sudah belajar? Sedikit, Bu. Nah, kalau begitu, materi hari ini yang kita bahas adalah perubahan sosial budaya. Coba kalian sebutkan contoh atau amati contoh perubahan sosial budaya di lingkungan keluarga. Kalau ada yang tahu, acungkan tangan. Saya, Bu. Ayo, kamu silakan. Kekerasan rumah tangga. Benar sekali, 100 buat kamu. Itu dari lingkungan keluarga ya. Untuk dari kondisi pandemi COVID, kita merasakan perubahan sosial budaya. Ada yang bisa menyebutkan contohnya? Saya, Bu. Ya, silakan kamu. Jaga jarak minimal 1 meter. Ya, benar sekali. Jadi, contoh perubahan sosial budaya itu dari lingkungan keluarga bisa dari perceraian, hubungan keluarga yang tidak harmonis, ataupun anak-anak tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Hal ini orang tua mengejar karirnya, sehingga peran orang tua untuk menyayangi, merawat, mendidik anak-anaknya sudah hilang. Selain itu, contoh perubahan sosial budaya di saat pandemi COVID ini bisa kita rasakan, yaitu dari jaga jarak minimal 1 meter, kemudian makan dengan membawa alat makan sendiri, mulai dari sendok, garpu, ataupun tempat makan. Kemudian mencuci tangan sebelum memasuki tempat-tempat atau tempat pariwisata ataupun kantor. Kemudian contoh yang sosial pada saat pandemi kita bisa merasakan saat ini, yaitu sekolah proses belajar dengan online menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, Google Classroom, dan masih banyak lagi. Jadi, pengertian perubahan sosial budaya adalah perubahan pada lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosial, nilai, sikap, dan pola perilaku individu di antara kelompok. Perubahan sosial sendiri bagian dari perubahan budaya. Perubahan budaya ini mencakup kesenian, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Perubahan sosial mencakup perubahan perilaku remaja, perubahan nilai dan norma masyarakat,
perubahan struktur, sosial, tatanan sosial, dan masih banyak lagi. Oh iya, tidak hanya pengertian perubahan sosial budaya, ada pun bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Ada 4. Yang pertama, Ibu Guru akan menampilkan contoh gambar bentuk perubahan sosial budaya. Nih. Nah, contoh gambar ini merupakan bentuk perubahan sosial budaya berdasarkan waktu. Nah, waktu ini dibagi menjadi 2, pergerakan evolusi dan revolusi. Pergerakan evolusi ini pergerakan ke arah yang lambat, dan revolusi pergerakan ke arah yang cepat. Nah, di dalam gambar itu kan terdapat orang-orang bekerja menggunakan kebanyakan pakai sumber daya manusia ya. Itu pergerakan ke arah revolusi, menjadi ke bekerja menggunakan pemanfaat teknologi, bisa dari pabrik ataupun dengan yang lain. Nah, itu contoh bentuk perubahan sosial budaya berdasarkan waktu. Kemudian contoh gambar berikut yaitu manusia purba ya. Nah, manusia purba itu kan berevolusi, yang awalnya hidupnya itu nomaden, untuk mencari makanannya itu berburu dan meramu, dan berkembang menjadi stay di tempat tersebut. Di tempat tersebut ini biasanya dibuat. Kemudian contoh gambar bentuk perubahan berdasarkan sudut pandang masyarakat. Nah, dibagi menjadi 2, sudut pandang masyarakat yang dikehendaki dan tidak dikehendaki. Nah, contoh gambar yang pertama yang di atas ini adalah pembangunan jalan raya. Biasanya di desa ini jalan rayanya menggunakan pasir ataupun tanah. Kemudian dikehendaki oleh pemerintah dengan membangun jalan menggunakan aspal. Dan penggunaan aspal ini akan lebih memudahkan sampai berada di desa. Kemudian contoh gambar yang di bawah itu kan banyak terjadinya bencana alam ya, mulai dari banjir, tsunami, gempa bumi, dan tanah longsor. Tidak dikehendaki oleh manusia, tidak diinginkan oleh manusia, dan tidak dibuat oleh manusia. Jadi bencana alam ini itu merupakan dari kehendak Sang Pencipta alam, yaitu Allah SWT. Contoh bentuk perubahan berdasarkan pengaruhnya. Nah, ini dibagi menjadi 2, pengaruh kecil dan pengaruh besar. Nah, contoh gambar di atas ini kan mode gaya pemakaian mulai tahun 1990-an sampai ke tahun 2000 sampai saat ini 2021. Nah, contoh gambar yang kedua kan awalnya itu era agraris menjadi era industrial dan era informasi. Nah, ini tuh pengaruhnya besar kepada seluruh masyarakat sosial ataupun lembaga-lembaga lainnya. Kemudian gambar berikut contoh gambar berdasarkan arah perkembangannya. Arah perkembangannya ini menjadi 2, menuju regres dan progres. Jadi kan berdasarkan arah perkembangannya menjadi 2 ya, arah progres dan regres. Kalau arah progres ini menuju kecanggihan atau kemajuan. Kemudian arah regres ini itu menuju kelambatan atau kemunduran. Nah, contoh gambar di atas ini kan di pelosok desa PLN memasang listrik agar pelosok desa bisa menikmati listrik. Maka dari itu pemerintah untuk memasang listrik di pelosok desa agar pemasangan itu merata di seluruh pelosok desa. Kemudian contoh gambar yang bawah ini itu terjadinya pemboman di negara Palestina. Nah, ini tuh arah kemunduran, maksudnya
bisa mengupayakan untuk menghindari adanya bom dari negara Israel. Seperti itu. Itulah bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Yang pertama, berdasarkan waktu menjadi dua. Yang pertama, revolusi dan evolusi. Revolusi itu membutuhkan waktu cepat, sedangkan evolusi membutuhkan waktu yang lambat. Kemudian bentuk perubahan sosial yang kedua yaitu berdasarkan sudut pandang masyarakat. Yang pertama, perubahannya dikehendaki dan tidak dikehendaki. Kemudian yang ketiga, bentuk perubahan sosial budaya berdasarkan arah perkembangannya, yaitu arah progres menuju kemajuan dan regres menuju kemajuan. Terakhir, yang keempat, bentuk perubahan berdasarkan pengaruhnya. Yang pertama, pengaruh kecil dan pengaruh besar pada masyarakat. Nah, itulah bentuk-bentuk perubahan sosial budaya serta contoh yang terjadi pada bentuk perubahan sosial itu sendiri. Nah, anak-anak, saya akan memberikan tugas ya. Ibu akan menampilkan video contoh perubahan sosial budaya. Nanti anak-anak akan mengidentifikasi saja bentuk perubahan sosial termasuk bentuk yang mana. Nanti ibu kasih waktu 10 menit ya untuk mengerjakannya. Nah, sudah ya kalian? Benar. Nanti ya ibu saya koreksi dulu. Ini ya jawabannya. Ada yang lain? Ya Bu. Baik, ibu tunggu ya. Bagaimana, sudah semua untuk mengumpulkan tugasnya dari pengamatan video tadi? Baik, kalau begitu Ibu Guru akan membahas ya dari hasil video tersebut. Video pertama ini kan berdasarkan waktu. Terdapat contoh gambar di masyarakat suku pedalaman yang masih mempercayai perubahan sosial yang dianut oleh nenek moyangnya terdahulu. Nah, masih belum menerima perubahan sosial budaya yang berkembang terus-menerus di zaman ini. Nah, maka dari itu beberapa mahasiswa atau relawan untuk mengunjungi desa tersebut untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan meneliti. Maka lambat laun masyarakat suku adat di pedalaman akan menerima perubahan sosial budaya. Nah, video berikutnya kan bekerja menggunakan alat tradisional atau alat sederhana yang ada pada zaman itu, ataupun menggunakan tenaga manusia. Nah, sekarang menjadi pabrik digantikan dengan mesin atau teknologi. Perubahan revolusi ini terjadi karena perubahannya sangat cepat, dan penanganan yang terbesar itu bagi dunia itu pada perubahan revolusi itu terjadi pada perubahan di Eropa. Tidak hanya itu, revolusi sendiri itu memiliki syarat agar bertumbuhnya lebih cepat. Yang pertama, syarat pertama adanya seorang pemimpin. Yang kedua, adanya keinginan dari masyarakat itu sendiri. Yang ketiga yaitu adanya momentum yang tepat untuk menghendaki terjadinya revolusi dari adanya seorang pemimpin. Dan yang terakhir adanya aspirasi rakyat untuk mengadakan perubahan yang lebih cepat. Nah, contoh video berikut yaitu berdasarkan sudut pandang masyarakat. Sudut pandang masyarakat kan dibagi dua, yaitu berdasarkan yang dikehendaki dan perubahan yang tidak dikehendaki. Nah, gambar berikut ini adanya program KB. Nah, pemerintah ini mengadakan program KB untuk menekan laju pertumbuhan penduduk.
akses perjalanannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Maka dari pemerintah untuk membangun jalan menggunakan aspal atau batu kerikil hitam. Nah, adanya pembangunan jalan, maka akses menuju desa tersebut akan lebih cepat dan membutuhkan waktu yang sangat sedikit. Itu yang dikehendaki oleh pemerintah ataupun lembaga masyarakat ataupun kelompok tertentu. Kemudian contoh gambar video ini kan banyaknya bencana alam ya, seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan tsunami. Nah, perubahan yang tidak dikehendaki ini perubahan yang di luar jangkauan masyarakat atau perubahan yang tidak direncanakan oleh masyarakat, lembaga sosial, ataupun kelompok tertentu. Kemudian contoh video gambar gaya model berpakaian dan gaya pakaian adat dan gaya model rambut. Itu tuh perubahan sosial kecil. Maksudnya apa? Yaitu tidak mengikuti seluruh unsur masyarakat dan tidak mengubah lembaga sosial yang ada di lingkungan sosial. Jadi itu pengaruhnya kecil, hanya pada kelompok tertentu dan tidak mengubah lembaga apapun. Nah, kemudian ada contoh video gambar berikut, yaitu dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri dan menuju masyarakat teknologi informasi, era informasi. Nah, ini tuh pengaruhnya berdampak pada semua lembaga sehingga mengubah tatanan lembaga, seperti halnya ataupun sekarang membayar tagihan listrik. Kita itu tidak perlu datang ke loket listrik, cukup menggunakan HP melalui aplikasi PLN sendiri bisa membayar tagihan listrik. Nah, tatanan itulah yang mengubah pengaruhnya besar pada lembaga lain atau kelompok-kelompok tertentu. Nah, contoh gambar berikutnya ini berdasarkan arah perkembangan, yaitu progres dan regres. Nah, video berikutnya ada pembangunan listrik dan penggunaan dari telepon menuju handphone. Nah, arah perkembangannya ini tuh arah kemajuan. Nah, masyarakat ini juga mengalami kemajuan dan juga di pelosok-pelosok desa bisa merasakan adanya pemasangan lampu yang sebelumnya tidak merata, pemasangan lampu di pelosok desa. Nah, contoh gambar berikutnya arah regresi itu menuju kemunduran. Nah, di Palestina ini sering terjadinya pemboman ataupun teroris dari negara tetangga, dari negara Israel. Nah, Palestina ini mengalami pemboman, maka pemerintah masih tidak bisa mengantisipasi atau mengurangi adanya serangan bom kembali dari Israel. Itu anak-anak identifikasi dan penjelasan dari bentuk perubahan sosial budaya. Apa kalian sudah paham semua? Baik. Kalau begitu, Ibu akan membentuk kelompok ya. Nanti anak-anak mengidentifikasi bentuk perubahan sosial budaya serta penyebab dari perubahan sosial budaya itu dan faktornya apa saja ya. Nah, saya bagi 5 orang 3 kelompok ya. Berdasarkan udah absen aja ya. Kalau begitu saya kasih waktu 20 menit untuk mendiskusikan tentang hasil mengamati gambar bentuk perubahan sosial budaya ya. Nanti setelah didiskusikan, kalian kumpulkan pada lembaran kertas ya beserta nama kelompoknya.
paham semua instruksi dari tugas kelompoknya? Baik. Oh, sudah semua ya? Sudah. Baik, kalau begitu Ibu akan menjelaskan faktor-faktor pendorong terjadinya perubahan sosial budaya. Baik, Ibu Guru akan menjelaskan faktor pendorong terjadinya interaksi sosial. Yang pertama, perubahan jumlah penduduk. Semakin bertambah jumlah penduduk, maka lapangan pekerjaan yang disediakan oleh Indonesia juga sedikit, karena tidak bisa menyerap semua penduduk yang ada di Indonesia. Yang kedua, adanya penemuan baru atau inovasi. Adanya penemuan baru ini berdasarkan adanya perkembangan teknologi. Yang ketiga yaitu adanya pertentangan dan konflik. Pertentangan ini biasanya memiliki kepentingan yang berbeda, baik dari kepentingan kelas atas maupun kelas bawah, sehingga bisa menyebabkan perubahan sosial baik secara lambat maupun secara cepat. Dan yang terakhir, adanya pemberontakan atau revolusi sebesar-besarnya, seperti halnya revolusi di industri yang menyebabkan tenaga kerja dari tenaga manusia masih menggunakan manusia beralih menggunakan teknologi. Yang keempat, adanya pemberontakan ataupun revolusi. Revolusi yang berpengaruh besar berada di revolusi industri di Inggris dan revolusi industri di Eropa. Nah, yang kelima, faktor kelima yaitu adanya perang. Nah, perang ini bisa mengubah sistem sosial yang ada. Nah, yang terakhir yaitu pengaruh budaya masyarakat orang lain ataupun negara lain. Seperti halnya negara lain sudah terbiasa merayakan budaya Valentine ataupun hari kasih sayang. Namun di Indonesia sendiri tidak ada. Maka lambat laun Indonesia mengikuti tren budaya hari Valentine kepada kekasihnya. Tidak hanya faktor pendorong bentuk perubahan sosial budaya, adapun faktor penghambat perubahan sosial budaya. Nah, itulah faktor pendorong perubahan sosial budaya. Tidak hanya itu, adapun faktor penghambat perubahan sosial budaya. Yang pertama, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain ataupun dengan tetangga. Nah, kemudian yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. Kemudian yang ketiga, pemikiran masyarakat yang masih tradisional. Biasanya ini berada di pelosok desa ataupun suku-suku budaya yang masih kental dengan adat atau kepercayaan dari nenek moyangnya, sehingga sulit menerima perubahan sosial budaya yang modern yang berdampak positif pada suku atau masyarakat di pelosok desa. Kemudian yang keempat, terdapat kepentingan yang tertanam kuat. Yang kelima, kekhawatiran terhadap goyahnya integrasi kebudayaan. Kemudian yang keenam, prasangka terhadap hal-hal asing. Yang ketujuh, hambatan ideologis. Dan yang terakhir, adat kebiasaan masyarakat yang masih kental. Nah, itulah faktor penghambat perubahan sosial budaya. Nah, anak-anak, apa sudah paham dan jelas tentang materi perubahan sosial budaya? Nah, kalau begitu, kalau sudah jelas dan paham semua, kita tutup ya
pembelajaran hari ini. Sebelum pembelajaran selesai, kita berdoa dulu ya. Monggo ketua kelas untuk memimpin. Kalau begitu, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.